Assalamualaikum anak soleh semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak soleh dan soleha, setelah kita belajar membuat peta pikiran, membuat teks petunjuk, kita belajar bagaimana sih kewajibannya kita menjaga sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan belajar sumber daya alam apa saja sih yang terdapat di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Wah, hebat sekali ya. Semua sumber daya alam memang tersebar di semua pulau, tapi berbeda-beda anak soleh. Kira-kira kenapa berbeda ya? Penyebabnya apa ya? Nah, silakan kalian bisa membaca materi yang ada di bawah ini. Ya, persebaran dan manfaat sumber daya alam di Indonesia. Silakan menyaksikan. Anak solih dan soleha, sekarang kita akan belajar tentang persebaran dan pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berarti kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, dalam arti ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, berarti kita harus mengetahui persebaran sumber daya alam apa saja sih yang tersebar dalam setiap wilayah di seluruh Indonesia. Simak ya. Berikut ini contoh sumber daya alam yang dihasilkan oleh alam. Ada batu bara, ada coklat, emas, ikan atau hasil laut, kopi, lada, minyak bumi, rempah-rempah, karet, jagung, tembaga, pala, teh, tembakau, rumput laut, padi, rotan, sagu, dan kelapa sawit. Nah, ini dia persebaran sumber daya alam yang tersebar di pulau-pulau seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Di gambar tersebut, anak soleh dan soleha bisa melihat gambar yang ada di dalam pulau tersebut. Misalnya, pada Pulau Kalimantan terdapat sumber daya alam rotan, minyak bumi, kelapa sawit, batu bara, dan karet. Setelah mengetahui persebaran sumber daya alam, inilah pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Masya Allah, begitu besar ya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebagai manusia kita harus dan wajib menjaga alam ini dengan baik. Contohnya pemanfaatannya adalah yang pertama, hasil bumi atau sayur-sayuran yang dimanfaatkan oleh manusia untuk makanan setiap hari. Bambu yang digunakan untuk atap rumah. Manusia juga memiliki hewan peliharaan, misalkan kucing atau burung. Manusia juga menggunakan sapi untuk membawa barang-barang. Manusia juga memelihara ayam untuk diambil telurnya. Sumber daya alam juga dimanfaatkan dalam beberapa bidang loh. Ada bidang pertanian, ada bidang perikanan, industri, transportasi, seni atau budaya. Misalkan, dalam bidang pertanian, sumber daya alam apa sih yang dibutuhkan oleh petani? Misalkan, ada kerbau, matahari, kotoran hewan, air,
udara, dan tanah. Masing-masing memiliki manfaat sendiri. Misalkan kotoran hewan itu digunakan untuk pupuk. Matahari untuk menyinari tanaman. Udara dan tanah juga adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Demikian juga pada bidang-bidang yang lainnya. Silahkan dibaca materinya ya. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan. Terima kasih anak soleh-soleha. Semoga materinya dapat dipahami.